yang terhormat, selamat datang di Silaturahmi Nasional Asperda Ngariung di Bandung. Kita sambut moderator kita, Yoga Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya nih? Asperda. Sakap kurang. Asperda. Diulangi lagi karena ada door prize. Siapa yang paling semangat nanti akan mendapatkan door prize 1 Innova Ribbon Hybrid. Wih, dari Pak Ketua, insyaallah. Satu kali lagi. Asperda. Sekali lagi lebih keras. Asperda. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada para seluruh peserta Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Indonesia. Semoga kita dalam keadaan bahagia, sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang saya hormati Bapak Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Indonesia, Bapak Didik Prasetyo SH beserta jajarannya. Kemudian juga Bapak Ketua PJ DPD Jawa Barat Bang Michael dan jajarannya. Selanjutnya juga Bapak Ketua Pelaksana Bapak Deden Anwar beserta jajaran panitianya. Semoga kita berdoa kegiatan dari hari ini, hari kedua, hari ketiga, semoga dalam ada kelancaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kepada beberapa kegiatan pada sore kali ini, izinkan saya untuk memimpin doa agar kelancaran acara ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan poin-poin hikmah silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafir majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi 'azimi bisultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih kepada seluruh peserta Silaturahmi Nasional dan Mukernas Musyawarah Kerja Nasional Asperda Jawa Barat, Asperda Indonesia. Tentunya kita sebagai pribumi di DPD Jawa Barat. Baik, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa acara Silatnas ini tidak terlepas dari dukungan para panitia, kemudian juga para pengurus DPP pusat, kemudian juga para pengurus DPD Jawa Barat, dan tentu atas support dan doa-doa dari Bapak Ibu DPD DPC seluruh Indonesia. Mari kita tepuk tangan. Kemudian tentu ada sponsorship yang datangnya dari internal Asperda, kemudian juga yang datangnya dari eksternal Asperda. Pertama, ada sponsor Silatnas yang luar biasa ini datang dari Transtrack GPS. Kita kasih tepuk tangan dan aplausnya. Baik, kemudian ada dari Astra Isuzu. Oke, aplausnya boleh. Dan selanjutnya ada juga dari Suzuki Indonesia. Dan yang terakhir tentu dari pribumi Astra Auto 2000 Pasteur. Makanya dari itu mangga untuk bapak-bapak sponsorship yang telah mendukung acara harlah ini atau Silatnas ini untuk bisa mempersiapkan diri, karena ada beberapa hal nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh para sponsor ini. Baik, yang pertama itu ada dari Suzuki Finance Indonesia. Mangga untuk ibu atau bapak yang menghadiri untuk ke depan menyampaikan 1-2 patah untuk acara Silatnas ini. Panitia boleh dibantu dari Suzuki. Dan siap-siap setelah itu nanti ada dari Transtrack GPS.
Selanjutnya ada dari Astra Isuzu dan kemudian dari Auto 2000 Pasteur. Oke. Boleh dibantu para panitia? Oke. Di depan, masih di depan. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan kembali untuk beberapa kalinya. Semoga bisa menikmati wisata atau wilayah Kota Bandung ini. Tentu nanti dengan disambung dengan sharing session setelah acara seminar ini, atau ada satu kata dua kata dari para sponsor. Kita nanti insya Allah ada sharing session yang tentunya ini hadir dari Kementerian Keuangan diwakili oleh DJP Jawa Barat Indonesia. Ada Bapak Aditya dan juga ada Bapak Rudi. Boleh kita kasih aplaus untuk mengisi acara kali ini. Oke, terima kasih. Boleh dibantu para panitia untuk sponsornya? Ada? Boleh? Dari mana dulu? Mohon maaf ya Bapak-bapak, kita tunggu. Transtrek, Astra Isuzu, kemudian ada 2000 Pasteur dan Suzuki. Boleh? Dari mana terlebih dahulu? Oke, baik. Kita kasih aplaus untuk teman-teman sponsor dari Transtrek, Bapak-bapak. Ada mic-nya, sorry. Ada. Oke, baik. Baik, assalamualaikum. Selamat sore, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, dengan Pak Is, Pak. Pak Is dari Transtrek. Boleh, kira-kira di sini Pak Is. Kita ngobrol-ngobrol tipis, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah salah satu sponsor Silatnas Mukerna Asperda di Bandung ini. Ada Kang Faiz dari Transtrek. Boleh menyampaikan apa produk Transtrek itu, kemudian apakah ada promo, kemudian apa yang harus kita ketahui dari Transtrek itu sendiri. Boleh. Boleh slide-nya tolong ditampilkan dari Transtrek, teman-teman. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Bapak Ibu yang dari luar kota Bandung. Selamat datang di Bandung. Langsung saja, kami dari PT Indo Trans Teknologi dengan brand kami namanya Transtrek. Kami itu bergerak di bidang teknologi, khususnya untuk tech enabler, atau lebih tepatnya mendigitalisasikan yang selama ini mungkin menjadi manual. Jadi gampangnya kita ini mendigitalisasikan yang selama ini Bapak Ibu masih menggunakan secara manual, yang berfokus pada operasional armada. Jadi kita berdiri pada tahun 2019. Pada saat itu masih di 2 kota, Bapak Ibu, dan pada saat itu kami memiliki produk yang dinamakan Fleet Management System. Lalu berkembang sampai pada tahun 2020 dan sampai sekarang kita ada di lebih dari 100 kota, tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di Malaysia, dan saat ini sudah buka di Singapura. Doakan kami saja Bapak Ibu bisa masuk ke pasar regional. Amin, 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 amin. Betul. Lalu selanjutnya, Next, boleh. ya berdasarkan data dari KNKT, untuk kecelakaan atau accident sendiri itu ada 40% berdasarkan karena pengawasan yang kurang terhadap armada. Cuman ada dari beberapa artikel kita juga ambil itu karena adanya human error. Nah, human error di sini maksudnya mungkin ngantuk atau ugal-ugalan ya mungkin Bapak Ibu. Jadi kita membuat suatu produk yang kami harus concern di dalamnya itu kita namakan Driver Monitoring System, atau untuk kedepannya saya singkat DMS. Boleh di next dulu sebentar? Boleh. Next. Untuk DMS sendiri itu kita punya driver fatigue, atau untuk mengetahui tingkat kelelahan dari driver itu sendiri. Lalu ada namanya driver behavior. Driver behavior untuk mengetahui perilaku pengemudi. Jadi gampangnya gimana sih cara driver ini membawa mobil? Apakah dalam tanda petik enak atau enggak? Jadi kita bisa tahu kapan dia ngerem mendadak, seberapa sering dia ngerem mendadak, seberapa sering dia gas mendadak dan sebagainya.
Lalu kita juga punya ADAS, Advanced Driver Assistance System. ADAS di sini kami punyanya yang simple aja, yaitu jadi parameter untuk mobil atau unit yang di depannya. Jadi misalkan 20 meter, kita set 20 meter atau 10 meter kendaraan di depannya, mungkin ada peringatan yang keluar. Lalu selanjutnya itu ada kamera, dan kamera 360. Kamera ini kita taruhnya di dalam kabin dan bisa juga melihat keluar. Untuk kamera 360 ini mungkin kalau di mobil pribadi udah familiar Pak ya, untuk parkir atau untuk mundur dan sebagainya. Tapi kita ciptakan juga untuk di kendaraan bus. Jadi membantu banget driver dalam memarkirkan kendaraannya. Lalu ada panic button Pak. Panic button ini untuk gampangnya itu kita bisa ada tombol apabila drivernya ini dalam keadaan emergency. Contoh misalkan sedang dipegang atau ditodong, dan ini langsung terhubung ke 3 nomor yang didaftarkan. Next. Oke, balik next. Kalau ini biasanya passenger car, dan tadi kamera juga termasuk dual cam, itu bisa mengarah ke kabin dan keluar. DMS juga bisa kita implementasikan di sini, dan immobilizer atau yang gampangnya itu sekarang cut off engine Pak. Cut off engine, oke. Kalau di kita sebutannya immobilizer, dan ada tambahan double protect. Oke. Jadi simpelnya double protect ini mobil hanya bisa dihidupin apabila GPS-nya tersambung. Jadi apabila ada yang jahat gitu Pak ya, ada yang ngambil mobilnya, GPS-nya dilepas, itu mobil tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Oke. Nah, teknisnya sendiri ini naruhnya nanti di dua tempat, apakah di kelistrikannya atau di pompa bensinnya. Nanti tinggal ngobrol aja ke kita. Ya, itu kelebihan dari double protect berarti. Protect, Oke, baik. yang mungkin di vendor lain belum ada. Betul. Hal baru ini ya. Ini mungkin bisa jadi bahan pertanyaan Bapak Ibu sambil dilanjut nanti sama rekannya, karena ada door prize untuk satu penanya. Lanjut. Immobilizer double protect. Lanjut. Oke, kalau untuk truk sendiri kurang lebih sama yang tadi saya jelaskan, termasuk kamera dan DMS-nya. Lalu ada tambahan yang mungkin di paling gampang itu obstacle sensor. Obstacle sensor ini untuk kayak kita mengetahui ada halangan apa yang di bawah. Jadi untuk truk besar biasanya Bapak Ibu, apabila truk besar itu misalkan ada batu atau ada suara atau ada apa tuh kira-kira? Ya, ada suara di dalam kabin, jadi bisa memperingati driver ini untuk menghindari tetap begitu. Oke, baik, mantap ya, luar biasa ini. Namanya obstacle sensor. Oke. Ada seat belt sensor juga sama. Jadi mungkin seat belt sensor mobil ini kan harus klik ya. Betul. Kalau kita itu ada menggunakan AI juga, harus seat beltnya itu harus di depan. Oke. Biasanya nggak mau pakai seat belt. Iya, Oh, itu ada sensornya. Itu ada sensor. Hanya di Transrek, yang lain nggak ada. Saya nggak tahu sih. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Lanjut, boleh. Lanjut. Apa nih kira-kira? Ini hardware dari DMS tadi Bapak Ibu merupakan kamera yang kita letakkan itu di depan supir, di depan supir. Jadi bisa tahu tingkat kelelahan dari driver itu. Baik. Kita bisa, dan setiap kejadian kita bisa meng-capture. Contoh misalkan sedang ngantuk, menguap, merokok, main HP, harus tolak-tolak kanan kiri, misalkan sering dalam jangka waktu yang dekat. Nah, dan setiap kejadian itu kita ada capture-nya sebagai evidence. Screenshot tuh dari jauh. Dan ada bukti. Jadi bisa jadi parameter juga untuk perusahaan Bapak Ibu apakah bagaimana kinerja dari driver tersebut. Baik. Driver monitoring system atau DMS hardware-nya ada ya. Next, boleh Kak? Security CCTV mungkin kita lebih ke bukan untuk pencegahan tapi untuk barang bukti. Jadi apabila ada kemalingan misalkan di dalam bus itu, kita punya bukti atau evidence siapa sih yang ngambil atau misalkan barang apa yang diambil, dan ini bisa sampai 8 titik. 8 titik. 8 titik di dalam bus, baik di dalam maupun biasanya itu ada 1 titik itu ditaruhnya di bagasi. Baik, bagasi. Oke. Selanjutnya. Boleh, selanjutnya. Tadi yang ada yang saya jelasin kita cukup simpel. Dan kalau bus atau truk kita taruh cruise control kan kayaknya malah membahayakan ya. Betul. Jadi kita
yang simpel aja tadi. Baik banget ya. Selanjutnya ada lagi? Oke, ini untuk immobilizer atau double protect yang ini sebenarnya kita tawarkan ke pengusaha rental. Betul. Jadi selain kita pasang cut off engine, kita juga pasang layer berikutnya. Yaitu pada saat GPS ini dicabut atau dicopot, itu mobil atau kendaraan itu tidak bisa keluar. Gitu. Dan ini membantu misalkan dalam satu kendaraan rental itu kan pasangnya 2 atau 3 GPS ya. Baik. Jadi itu mungkin taruh di sana, taruh di sini. Nah kita ada nih solusi yang kita tawarkan. Jadi kita bisa dengan satu GPS kita bisa memiliki double layer, kurang lebih begitu. Oke, double protection. Kelebihannya itu ketika di GPS dicabut mobil sama sekali mati. Oke baik. Satu pertanyaan, silahkan untuk Transtrek. Tentu bapak-bapak ini adalah salah satu sponsor utama kita di acara Silatnas. Kang Syafiq barusan? Mungkin terakhir. Boleh, ada yang lagi disampaikan? Silahkan. Dua next dulu. Oke. Nah ini yang mungkin vendor lain nggak ada. Boleh. Kompensasi kecelakaan. Jadi apabila meninggal dunia, itu kita dapat untuk satu orang itu 50 juta. Oke. Itu Kompensasi kecelakaan. Maksimal 3 orang. Jadi ini kita bukan asuransi jiwa, jadi tidak terikat namanya. Tapi kita terikat kepada kendaraan yang melalui nomor angkanya, nomor mesinnya, atau nomor polisinya. Jadi siapapun drivernya di dalam, misalkan drivernya ada 1, aneknya 2, amit-amit misalkan meninggal dunia, kecelakaan, itu kita bisa cover sampai 3 orang maksimal. Berarti kalau 3 150 juta. 150 juta. Oke, keren. Ada lagi? Nah, ini CEO kami dalam memberikan kompensasi. Gitu. Oke, 3 orang ini ya. 3 perusahaan. Oh, 3 perusahaan. Oke, baik. Terakhir, sudah sih mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, Transtrek lumayan. Kasih aplaus untuk Transtrek Indonesia, teman-teman. Baik, silahkan ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan soal harga, promo, paketan, dan yang lain-lain. Silahkan. Satu pertanyaan, acungan tangan boleh. Nanti ada door prize dari panitia. Boleh, silahkan. Yang mana dulu nih? Yang belakang dulu tadi. Ada mic lagi, sorry. Boleh Pak, berdiri perkenalkan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dirman dari Balikpapan, kebetulan menjabat sebagai Ketua DPC Balikpapan. Aplaus dong, Pak Dirman dari Balikpapan. Terima kasih waktunya. Saya mau bertanya, kan tadi penjelasannya kalau GPS-nya dilepas itu tidak akan nyala kalau nggak dipasang kembali ya. Nah terus biasanya kan mafia itu mencabut GPS dibawa pergi GPS-nya. Nah terus gimana kalau untuk menyalakan kembali? Apakah ada alat pengganti dari Transtrek atau gimana? Biasanya dibawa pergi, dibuang gitu. Ya biasa seperti itu kan, dicabut, dibuang. Kalau dibuang atau tidak terus nemu lagi, dia nggak bisa hidup. Nah maksudnya solusinya seperti apa supaya bisa hidup kembali? Garansinya kira-kira apa? Iya. Mungkin berapa Oh, ya? kalau Alatnya diganti. alatnya pasti diganti, terus wayarnya kita benerin lagi. Wayar Oh, listrikkan. jadi kita beli alat baru. Enggak, kita Ganti. Kita ganti, Pak. Bukan ganti. Oh, di garasi jadinya ya? Kita ganti. Oh ya, gitu. Harga gimana harganya? Ada info Boleh, terbuangnya? nanti kita ngobrol. Oke, makasih. Oke, info juga untuk bapak-bapak semua, di depan nanti itu ada booth semua sponsor bersama produk-produknya. Jadi nanti langsung boleh ditanyakan di sana. Tepuk tangan untuk Pak Dirman dari Balikpapan dan berhak mendapatkan 1 door prize, yaitu handbag produk asli Bandung. Boleh difoto dulu, dibalik dulu Pak. Oke. Sama saya. Dikit-dikit. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, cukup satu pertanyaan aja. Nanti next kita ada dari Suzuki, Astra Isuzu, lalu kemudian juga dari Auto 2000 Master. Oke, closing statementnya. Kira-kira buat Silatnas atau Mukernas Aspenda ini boleh Kak? Acara semacam ini dilancarkan. Amin. Semoga Amin. bisa mendapatkan kesimpulan dan memajukan transportasi di Indonesia. Amin, amin. Terima kasih Kang Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih aplaus dari Transtrek. Semoga perusahaan yang maju terus jaya raya. Amin.
Baik, selanjutnya dari sponsor mana nih yang udah siap? Dari Isuzu Astra atau dari mana? Suzuki, kita panggil dari Suzuki Finance Indonesia, sponsor kita. Boleh kita perkenalan dulu Bapak sebelah sini. Oke, Assalamualaikum, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Saya dari Pak, saya distributor. Bapak Dadan, distributor, kemudian Bapak Joko dari Suzuki. Wih, kita aplaus dulu dong teman-teman. Oke, dari Suzuki Finance-nya. Oke, boleh Bapak. Udah kirim bahan ya. Boleh kita asik-asik ngobrol bincang-bincang soal Suzuki ini. Oke, mungkin pembuka dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya buat Suzuki untuk mempresentasikan ini. Mungkin yang saya hormati Pak Didi Prasetyo, Pak Erwin, dan mungkin teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu. Jadi kebetulan saya mewakili ATPM Suzuki Nasional ingin coba mempresentasikan mengenai produk, terutama mengenai program yang akan nanti dibantu oleh Bapak Brian. Jadi intinya adalah setelah kita diskusi, kebetulan ada produk kita yang mungkin cocok dengan pasar rental, yaitu R3 dan XL7. Mungkin itu saja. Mungkin setelah ini mungkin untuk sales program memang yang ditunggu-tunggu ya Pak. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Brian. Terima kasih Pak. R3 dan XL7 Iya betul. Dua tipe aja Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih. Mungkin saya coba bicara produknya SMI sebagai Indonesia yang kira-kira mungkin cocok dengan perda ini ya. Semua kan caranya berbisnis di dunia rental ya mungkin. Betul. Kita 2-3 tahun lalu punya produk unggulan untuk di dunia rental yaitu waiting list Pak. Jadi singkat cerita ini mempermudah kawan-kawan di dunia rental ini untuk tidak lagi memikirkan kos untuk merawat unit, untuk ya pokoknya yang berkaitan dengan proses pada saat menyewaan unit ke sebuah usaha. Jadi yang kita hitung di sini adalah kita bernegosiasi dari pihak perusahaan dapat aplikasi ini sewa per bulannya berapa, SMI bisa kasih berapa. Jadi yang dipikirkan oleh rekan-rekan dari dunia penyewaan kendaraan ini hanya berpikir saya terima beres, tinggal spread sebulannya antara saya bayar ke Suzuki Finance dengan yang saya terima. Kira-kira itu Pak. Dan ini sudah jalan. Mungkin kalau saya boleh kasih contoh sedikit, salah satu BUMN juga anak perusahaannya mungkin di koperasi karyawannya ini memakai produk list. Jadi dia hanya bicara berapa yang bisa Suzuki kasih dengan modal saya seperti itu. Lalu yang kedua, karena waktu singkat, Suzuki punya program karena hari ini ulang tahun Pak, ulang tahun SMI ke-19. Oke, lagi ulang tahun. Kita doakan semoga jaya raya dan lancar selalu untuk Suzuki Finance Indonesia. Waduh, ulang tahun. Ada kuenya Pak? Ada Pak. Siap. Kita ke kantor nanti. Next, boleh. Next, teman-teman. Next ini. Oke. Jaringan. Oke. Ini programnya SMI Pak. Jadi kita ada bunga 0% atau bunga mendekati 0%. Barangkali memang ada segmen di sini yang mencari biaya murah. Kira-kira kita punya ini. Jadi kita ada kebetulan Suzuki lagi bukunya Jimny ya Pak ya. Jadi kita highlight Jimny, Actors itu 0% Pak. Lalu untuk passenger non Jimny juga kita kasih tidak 0% 100% tapi di bawah 1%. Lalu untuk jadi dibagi beberapa tenor. Jadi nanti kalau memang kira-kira ini ada yang tertarik, kami ada buka buku depan, kita akan jelaskan skenario dengan 0%. Yang mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan dunia usaha penyewaan kendaraan untuk mengembangkan usahanya untuk jauh lebih besar lagi. Ya karena kita part di sini kami hadir karena ATPM datang, kami satu grup, jadi kami juga harus support ATPM untuk mensosialisasi produk, untuk menjual produk ke end user.
mudah-mudahan dari sisi produknya bisa diterima, dari sisi pembiayaannya juga bisa diterima. Mungkin dari kami itu sekilas. Nanti silakan kalau mau ada lebih detail lagi, kami ada di depan. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita buka nih, adakah pertanyaan untuk bapak-bapak sponsor utama kita juga dari Suzuki Finance atau Suzuki Indonesia? Silahkan ajukan tangan. Terkait tadi apa yang dipaparkannya luar biasa ya, ada KDP menyentuh bunga menyentuh 0%. Oke, baik. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Kawan-kawan Asperda, DPD, DPC? Kalau sudah jelas dan kalau mau lebih detailnya lagi boleh nanti ada di booth di depan tentunya ya. Boleh bertanya sampai jelas mungkin di depan. Dan tentu tadi promo tadi gak hanya di layar, di sana juga masih berlaku benar. Ada lagi yang mau bertanya untuk Suzuki Finance Indonesia? Dampaknya tidak ada, Bapak, tidak apa. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, silahkan Bapak. Boleh, ada tambahan. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin mencoba berkendara Suzuki, kebetulan kita sudah siapkan unit test drive. Oh, ada test drive. Mobil apa nih kira-kira? XL7 Hybrid. Waduh, XL7 Hybrid teman-teman. Boleh. Barangkali cuma nanti info di depan biar kita arahkan, unitnya sudah ada di depan. Unitnya sudah ada di depan. Jadi bapak-bapak beserta semuanya bisa test drive gratis, free, betul ya? Oke. Ada lagi infonya Bapak? Oke, cukup. Doorface tuh ada doorface tambahan selain daripada dia. Rugi kalau nggak nanya, rugi dong. Oke. Sekali lagi saya tanyakan, siapa yang mau bertanya untuk Suzuki Finance atau Suzuki Indonesia? Boleh. Panitia boleh, peserta boleh. Nah, alhamdulillah ada juga yang bertanya, cocok. Boleh dibantu miknya? Oke, silakan Bapak perkenalkan diri dari mana, dari DPC mana? Silakan. Hidup Bapak? Boleh miknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianto dari Jatim, Surabaya. Pertanyaannya itu kan pas ulang tahunnya Suzuki, boleh nggak kita minta 2 tahun 0%? Itu tadi 1%. 1%. 1 tahun 0%. Kita mencoba minta ke Suzuki 2 tahun 0%. Insya Allah kita banyak yang mau. Insya Allah kalau saya mau beli, saya mau. Terima kasih. Tepuk tangan di sana. Oh ini. Boleh hadiahnya? Kami Dulu sebelum saya jawab kali ya. dikasih hadiah dulu. Wah keren banget. Boleh dulu teman. Satu dulu nih. Boleh diabadikan. Langsung dikasih kunci XL7. Oh tapi Siapa? Karena sifatnya ini perusahaan ya Pak. Pasti ada terbuka komunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi ya program tadi itu saya berikan secara umum untuk perusahaan, untuk retail customer juga bisa. Apalagi ini yang rata-rata mungkin audiens ini semua perusahaan yang mau beli perusahaan. betul PT. Ya, jadi kita pasti punya paket-paket yang memang offline yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Artinya berarti bisa. Ya, Pak bisa Pak. Kita usahakan Pak. Diusahakan bisa. Nanti kita diskusi Pak. Nanti kita diskusi. Oke, terima kasih. Aplaus dulu dong untuk Suzuki Finance. Oke. Kiranya ada lagi yang mau bertanya? Tumblernya masih banyak? Boleh, mangga mic-nya. Satu pertanyaan terakhir ya untuk Suzuki Finance dan boleh disiapkan untuk hadiah. Oke. Boleh. Terima kasih pada Suzuki Finance telah support acara Silatnas Asperda. Perkenalkan Pak, saya Yanuar dari Surabaya. Izin terkait dengan produk promo ini kan Asperda ini tidak hanya di Bandung Pak, sudah berjenjang Pak, ada DTP, DTD, DTC. Terkait dengan program dari Suzuki
kami yang ada di daerah di Surabaya, di kota-kota di berbagai Indonesia ini tentunya juga ada ingin bermitra Pak. Dan bagaimana langkah Suzuki bisa produk ini untuk se-Indonesia dan bisa ada feedback khas untuk DPC, DPD se-Indonesia juga Pak. Terima kasih. Boleh, silakan. Oke, baik. Mungkin ini Pak Dadan kalau cerita. Pak Dadan, boleh Bapak. Ini Pak. Izin Pak, saya jawab Pak. Saya Dadan, kebetulan saya distributornya Pak, yang ditunjuk oleh ATPR untuk menyediakan kendaraan seluruh wilayah Indonesia Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Nanti kami dan pihak SFI akan support Bapak untuk kebutuhan kendaraan Bapak dengan harga di daerah masing-masing Pak. Dengan diskon yang memang kita sudah sepakati dengan DPP ya Pak. Nanti kita coba cek ulang Pak. Tapi yang jelas untuk kontribusi ke DPP dan DPD sudah dibicarakan dan sudah kita tanda tangan kontrak juga Pak. Wow, sudah MOU tentunya ya. Sudah MOU dan itu hitungannya per unit Pak. Dengan target 200 unit ya Pak. Dengan target. Oh, ya, sebutkan saja betul. yang gemeteran jadinya Pak. Pak, target kami dengan DPP itu 1 sampai 100, nilai feedback baliknya adalah 2.500.000, itu saya kembalikan ke DPP, mau dibagi berapa ke DPD? Per unit. 1 sampai 100 ya. 101 sampai 200 itu adalah 5 juta. Aplaus dong. Apabila di Desember nanti 200 unit tercapai, sisa yang 2,5 ke 5 juta itu Pak, saya kembalikan full. Jadi nilai totalnya sebetulnya kalau Bapak mencapai 5 juta dikali 200 itu 1 miliar. 1M dengan target 200 unit. Dan kebetulan saya disupport banyak oleh Pak Erwin bilang 200 Pak kecil. Serius Pak, tinggal dibagi-bagi kan gitu Pak. Intinya gitu Pak, nilainya Pak, yang sudah disepakati dengan DPP dan sudah ditanya dengan Pak Ketum kan. Kenapa? Siap Pak. Jadi Siap. 100 miliar. Terima kasih banyak. Waduh. Terima kasih banyak. Tinggal 100 lagi. Jadi nilainya itu yang sudah disepakati. Jadi untuk kami distributor akan disupport oleh TPN dan SFI, akan support dimanapun Bapak berada. Karena saya minta listing wilayah sama database itu yang akan kita support. Itu aja Pak, mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Dadan. Wah, luar biasa ya, udah ada MOU ternyata bersama DPP dan tadi Jatim sudah order 100 ya, ditunggu langsung itu. Baik, mungkin cukup untuk bapak-bapak semua dari Suzuki. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan tetap jangan dulu pulang, masih lagi ada acara, nanti juga ada pembagian pangkat dan penghargaan. Baik, terima kasih. Boleh dilanjut kita dengan Selesai dan terima kasih. Yuk, terima kasih. Yuk, kasih aplaus teman-teman. Selanjutnya ada dari Astra Isuzu. Oke, boleh Astra Isuzu, boleh disiapkan mic-nya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu, boleh perkenalan dulu nih, apa namanya nih? Wow, Astra Isuzu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati, yang telah hadir di Bandung dari nasional ya. Betul. Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Indonesia. Asperda. Selamat datang rekan-rekan Asperda di Bandung. Tepuk tangan untuk kita semua. Yo, tepuk tangannya. Perkenalkan, malam ini saya Eva Rufana, perwakilan dari manajemen PT Astra International Isuzu. Pada malam ini saya bersama dengan tim saya, ada Bapak Diki yang blue, pakai baju seragam biru semua. Ada Bapak Andri, Pak Ridwan, dan Pak Yan. Malam ini Astra Isuzu ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Ibu. Seperti slogan kami adalah Real Partner Real Journey, sehingga kami harapkan Astra Isuzu dapat terus menjadi partner bisnis di perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, siap. Pada malam ini dikarenakan bisnis yang sudah mulai rental sudah mulai jalan lagi ya di tahun 2024 ini. Nah, kami di sini akan memberikan program-program menarik berupa DP yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk khusus di Jawa Barat, tapi kalau untuk di nasional biasanya nanti akan disesuaikan dengan
daerah masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, baik. Seperti unit Isuzu NLR BL dan NQR kami dapat support. Itu unit TIK 2023 dan 2024 itu yang 2023 masih ada. Jadi kami akan memberikan harga yang bagus. Biasanya kalau untuk skop nasional juga hitungannya hampir sama. Hampir sama. Ya. Oke, baik. Ya kan untuk mungkin untuk nanti lebih lanjutnya mungkin kan karena waktunya sudah nggak cukup di sini ya Mas, jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang mau tanya-tanya boleh kita ada di booth depan di Isuzu ya untuk memberikan mungkin program spesial tentunya buat Bapak dan Ibu partner bisnis yang kami juga di Asperda ini. Betul. Real partner. Seperti diketahui kalau Isuzu ini sudah terintegrasi ya, jadi cakupannya itu nasional. Jadi apabila kendaraan Bapak Ibu bermasalah dapat menghubungi bengkel Astra Isuzu terdekat. Di kami itu adalah 24 jam 7 hari, jadi non-stop dapat menghubungi dimanapun. Jadi apabila ada karena ini kan rental sifatnya perlu perputaran cepat ya. Betul. Nah, jadi dapat menghubungi Astra Isuzu para staf kami, pada tim kami itu 24 jam dalam 7 hari. Dimanapun karena sifatnya lebih nasional, jadi dimanapun bisa. Oke, jadi buka ya bengkelnya 24 jam kalau ada trouble. Oke, ada lagi yang ada slide. Oh ini video ya, video produk-produk dari Astra Isuzu. Oke, 10 tahun mulai. Oke, ada lagi? Boleh. Bagus ya untuk promonya. Ya. Ada yang mau bertanya mungkin saya kasih kesempatan. Boleh. Bapak Ibu ada yang mau bertanya boleh. Oke, siap. Saya buka sesi saya tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Astra Isuzu Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kayak gitu. Kami di sini ada beberapa souvenir ya. Oh, ada juga souvenir dari Astra Isuzu. Oke, terima kasih. Boleh. Boleh Bapak Ibu. Acungkan tangan. Siapa tadi yang acungkan tangan? Oke, kameramen. Oh, bukan, itu lagi operator itu. Oke, silakan dari DPD DPC untuk bertanya kepada Astra Isuzu terkait produknya, promonya, terkait apa yang tadi sudah disampaikannya, bengkel 24 jam gitu. Cuman tadi memang infonya untuk regional Jawa Barat saja. Beberapa nasional. Oke, baik. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Ingat, satu pertanyaan, satu door prize. Oke, ada yang mau bertanya atau boleh malu kayaknya nih? Malu. Harus dipancing dulu kayaknya. Oke, pancing dulu nih. Asperda. Yes. Oke, silakan. Yang mau bertanya kepada Astra Isuzu, silakan angkat tangan. Kalaupun tidak ada, mungkin mohon maaf Ibu dan Bapak, di depan sepertinya nanti akan diserbu oleh teman-teman Asperda Indonesia. Tapi malu sih nggak apa-apa, nanti mungkin untuk Bapak dan Ibu kita kasih kesempatan kalau bertanya boleh langsung hubungi kami aja. Boleh siap. Oke. Ada lagi? Boleh closing statement untuk acara Silatkas ini Ibu atau Bapak? Ini acaranya silaturahmi nasional, kemudian musyawarah kerja. Oke, silakan. Ya mungkin kami perwakilan dari manajemen Astra Isuzu mengucapkan terima kasih pada seluruh rekan-rekan Bapak dan Ibu Asperda secara nasional yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini, acara tali silaturahmi ini bisa berjalan dari tahun ke tahunnya. Makin sukses lagi, makin jaya lagi, makin bagus, dan sukses selalu untuk teman-teman dari Asperda yang itu luar biasa. Terima kasih. Kami perwakilan dari Astra Isuzu mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sponsor utama dari Isuzu. Baik, selanjutnya yang terakhir sebelum kita kepada acara yang penting seminar, yaitu dari talk show lah saya sebutkannya, show dari Kemenke, yaitu dari Auto 2000 Pasteur Pribumi, sponsor dari Pribumi. Silahkan Bapak Andris yang akan mewakili panitia, boleh dibantu dari Auto 2000 Pasteur, Bapak Andris. Oke, mangga. Ini, boleh. Silahkan Auto 2000 Pasteur yang ini tentu langganan ya, ketika ada DPD Jawa Barat mengadakan acara selalu menjadi sponsor utama. Silahkan perkenalkan dulu dari mana dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sponsor yang merangkap jadi panitia ya Bapak Ibu. Silakan. Selamat sore. Terima kasih juga punya untuk pelaksana yang ada buat ya. Terima kasih ya panitia Silat Aspeda Indonesia sampai terlaksananya hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Kemudian terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu anggota Silat Indonesia. Semoga dalam hari bahagia ini semuanya. Nah, kemudian saya mau mewakili auto pastor di sini akan terus untuk semoga kedepannya terus-terusan kerjasama dan selalu memberi sponsor pada kegiatan Aspeda Indonesia di Jawa Barat. Saya mengucapkan amanat dari Master ini itu terima kasih atas kepercayaan pertama yaitu Bu Lina dari Kata Sriwijaya, Bu Risma dari CV Raja Armada, kemudian Pak Haji Agus dari PP Anissa, kemudian Haji Nenen Anwar dari PT Gelis Travel, Pak Alpep dari PT AJM, Pak Toto dari PT Bakri Transmindo, Erwin dari PT Bantu, juga PT Arkayasa, PT Prayuga Arkayasa Mama, dan Pak Agus, Emak dan Pak Iwan, Pak Yanto Asih, kemudian dari KM Trans, Sambut, dan terakhir khususan Bogmas itu terima kasih atas percayaannya selama bertahun-tahun percayakan kebutuhan Toyotanya pada Auto 2000 Master. Nah untuk kedepannya saya berharap untuk PT-PT lain mudah-mudahan bisa menjalin hubungan kerjasama dengan kami Auto 2000 Master khususnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Udah disampaikan juga plus dulu untuk Auto 2000 Master yang selalu hadir. Oh bentar, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Silakan. Ada yang mau bertanya untuk Auto 2000 Master? Tadi yang disebutkan adalah beberapa perusahaan di Jawa Barat yang terus continue ya Om Andris kepada Auto 2000 Master. Mohon maaf sambil panitia sponsor. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada Auto 2000 khususnya Master ini. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dan silakan Om Andris untuk closing statement untuk Silat Mas ini dari Auto 2000 Master. Closing statementnya semoga Aspeda Indonesia dan seluruh DPD di Indonesia selalu lancar selalu bisnis ikhtiarnya, kemudian selalu berkembang dan solid. Amin. Tiap DPD anggotanya sukses terus. Oke, terima kasih Om Andris, kasih aplausnya untuk Auto 2000 Master. Itulah beberapa sponsor eksternal kita. Tadi ada 4 dan alhamdulillah itu nominalnya nanti kita sebutkan di next MC selanjutnya. Dan kita menginjak kepada acara selanjutnya itu talk show. Ada mitra atau kawan kita, tamu kita juga, yaitu dari Kemenke atau DJP Pajak Bandung Indonesia. Kepada Bapak silahkan untuk duduk di depan. Boleh. Dan akhirnya saya bisa duduk. Ayo Pak. Silakan Pak. Boleh kita duduk. Mic ini boleh. Baik Pak. Sebelumnya terima kasih Kakak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian semuanya, boleh mungkin untuk ditutup pintunya terlebih dahulu dan kita dengarkan bersama-sama ada pemaparan dari Kementerian Keuangan atau DJP Jawa Barat Indonesia. Izin memperkenalkan para pemateri yang ada di depan. Boleh nanti kita satu arah atau nanti tanya jawab, penting komunikatif. Tentu ini hadiahnya juga beda. Dan hadiahnya juga sudah kami siapkan gitu ya untuk Bapak Ibu penanya atau perespon. Oke, yang pertama kita say hello ada Bapak Rudi Rudiawan sebagai penyuluh pajak. Oke, kamu jempolnya dong. Selamat sore. Oke, Bapak Rudi Rudiawan ini merupakan penyuluh pajak dan kalau kita melihat kurikulum kitanya ini banyak sekali ya pengalamannya. Itu di KPP Pratama Cimahi ya Bapak ya.
Terus Kepala Seksi Dukungan Teknik Komputer Kanwil DJP Aceh. Kemudian Kepala Seksi Waskon 2 KPP Jakarta Keramat Jati dari Aceh ke Jakarta. Terus Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Bandung dari Jakarta ke Bandung. Lanjut lagi Fungsional Penyuluh Pajak Madya Kanwil DJP Jawa Barat. Oke, di regional. Tepuk tangan untuk Bapak Rudi Rudiawan dari DJP atau Kementerian. Oke, selanjutnya kita say hello, ada Bapak Aditya Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau juga banyak ya pengalamannya tentu sebagai pelaksana pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan. Kemudian account representatif KPP Pertama Jakarta Kebon Jeruk. Nah, dari Jakarta kemana nih? Ke KPP Pertama Ciamis. Oke, dari Ciamis fungsional penyuluh pajak Pertama Kanwil DJP Jawa Barat. Kasih aplaus untuk atau Bapak Aditya Mulyadi. Berarti satu kantor nih Pak tentunya ya. Satu kantor. Oh iya, tetangga di sini ya. Boleh Bapak untuk menyampaikan sedikit banyaknya tentang aspek perpajakan tentang rental mobil dari A sampai Z. Boleh, silakan. Boleh tahu berapa lama ya waktu yang diberikan? Oke, jadi baik Bapak Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang waktu yang diberikan ini juga cukup singkat ya, sekitar 30 menit sampai azan maghrib. Dan kebetulan bahan yang kami bawa itu sebenarnya untuk satu semester sebetulnya. Makanya mohon maaf kalau nanti kita agak sedikit cepat kilat melihat, tapi ini bahan nanti kami titipkan ke Bapak Ibu, nanti bisa diberikan kepada staf perpajakannya biar mereka nanti bisa mengingatkan Bapak Ibu dalam menjalankan kewajiban perpajakan Bapak Ibu semua ya. Baik, tanpa panjang lebar yang mau kita angkat yaitu aspek perpajakan bagi Bapak Ibu selaku pengusaha rental mobil ya. Baik, mohon next ya, kalau next ya. Next. Jadi kembali lagi karena memang kita Bapak Ibu sebagai para pejuang yang menyumbang devisa bagi negara, salah satunya itu di bidang perpajakan, dan memang pajak ini hampir mendominasi hampir 80% terhadap APBN. Jadi terima kasih atas sumbangsi Bapak Ibu semua yang hadir di sini, dan terima kasih juga kehormatan bagi kami diundang di acara ini ya. Baik, kita lanjut lagi. Kebetulan kami ini dari Kementerian Keuangan yang tugasnya mengelola pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Salah satunya dari kami yaitu Direktorat Jenderal Pajak khusus pajak pusat saja, yaitu pajak PPH, PPN, dan biaya materai. Kalau kayak pajak kendaraan bermotor dia balik nama itu ke daerah ya. Jadi nanti jangan sampai salah fokus ya. Yang kami kelola yaitu pajak pusat, yaitu PPH, PPN, dan biaya materai. Baik, kita langsung next. Boleh aja. Jadi secara garis besar konsepnya Bapak Ibu itu ada 4, ada cara cepat memahami pajak itu ada 4 DHBL, daftar, hitung, bayar, lapor. Makanya tadi saya bilang ini sebenarnya bahannya untuk 1 semester. Kalau di break itu bisa lama, tapi kita tempo cepat aja ya. Baik, kita cepat. Next, selanjutnya daftar. Saya yakin Bapak Ibu akan sudah melewati tahapan ini, betul ya, karena Bapak Ibu sudah berbadan hukum dan otomatis. Selanjutnya next, tapi nggak apa-apa, ini next untuk orang pribadi sudah next. Nah, bagi Bapak Ibu DPD, DPC, kalau nanti ada anggota yang mau daftar jadi anggota berbadan hukum dan mungkin bingung gimana sih saya cara daftar NPWP badan, sekarang serba online ya. Tinggal Bapak Ibu nanti sarankan untuk mencemplungkan dokumen ini, yaitu dokumen pendirian ya, badan usaha, biasanya akte, dan identitas diri, nanti dicemplungin, di scan di irek.pajak.go.id. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekarang serba online, dari daftar sampai lapor bayar semua serba online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang lagi ke KPP, cukup dengan online ya.
Nah, selanjutnya karena memang Bapak Ibu sudah melewati tahapan daftar ini, kita mulai masuk ke penghitungan dan ini yang penting. Next. Pajak apa aja yang akan Bapak Ibu geluti di pajak pusat ini? Yang pertama yaitu PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? Kalau Bapak Ibu memberikan penghasilan kepada orang pribadi, dari karyawan sampai bukan karyawan, dari driver sampai bukan driver sampai direkturnya, yaitu Bapak Ibu di sini sebagai direktur kalau mendapatkan gaji penghasilan tentunya dipotong PPh pasal 21. Nah, bagaimana kalau saya punya driver masih di bawah PTKP, masih UMR, masih apa? Tidak perlu khawatir, belum tentu dipotong pajaknya, tapi harus dilaporkan, ya. Jadi kalau memberikan penghasilan ke driver masih di bawah UMR itu gak usah khawatir, tentunya tidak akan ada pajaknya, tapi harus dilaporkan. Itu yang PPh pasal 21. Ada lagi PPh pasal 23. Ini penting sekali. PPh pasal 23 yaitu ketika Bapak Ibu bertransaksi, ya, sebagai misalkan Bapak Ibu sebagai rekanan gitu ya, karena rental memberikan jasa rental, maka Bapak Ibu dipotong PPh pasal 23. Jadi Bapak Ibu nanti dapat dipotong, nanti bisa menghitung sebagai kredit pajak perusahaan rental Ibu, Bapak Ibu sekalian. Atau kebalikannya, kalau Bapak Ibu menggunakan jasa pihak ketiga yang berupa badan, kayak tadi ada servis mobil ya, ke bengkel resmi segala macam, atau misalkan pakai jasa pihak ketiga yang berbentuk badan, jangan lupa untuk memotong PPh pasal 23. Ada lagi PPh pasal 4 ayat 2, ini lebih ke arah kalau Bapak Ibu kantornya ngontrak segala macam, itu harus memotong PPh pasal 4 ayat 2. Ada lagi PPh pasal 25 badan, ada lagi PPN. PPN ini titipan dari panitia pengurus. Ini Bapak Ibu sudah naik kelas. Kalau Bapak Ibu nanti jadi statusnya bukan lagi punya NPWP, tapi statusnya naik kelas menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Bapak Ibu berhak memungut PPN dan menerbitkan faktur. Sudah naik kelas. Kenapa saya bilang sudah naik kelas? Karena ketika kita sudah PKP, maka akan banyak klien kita yang membutuhkan faktur. Untuk apa? Bagi mereka fakturnya bisa mengurangi PPN-nya. Ya, jadi penting sekali kami mengimbau Bapak Ibu untuk katakanlah mendaftar jadi PKP. Tapi nanti kita bahas ya. Ada lagi biaya materai. Biaya materai ini pasti Bapak Ibu berhubungan dengan dokumen, surat perjanjian, nanti kita bahas ya. Baik, kita satu persatu, tempo cepat ya. Boleh. Ini berapa menit lagi? Oh, masih lama Pak. Oke. Baik, PPh pasal 21 ya. Mohon maaf, nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti dibekali dengan modul ini, nanti disampaikan ke karyawan keuangannya. Kembali lagi, ketika Bapak Ibu memberikan penghasilan kepada seseorang, ini orang pribadi ya, baik itu karyawan, bukan karyawan, driver atau bukan driver, atau termasuk Bapak Ibu sebagai owner, direktur, maka tolong potong PPh pasal 21-nya. Tapi nanti ada batasannya, ada nisabnya lah, gitu ya. Tidak semuanya dipotong pajak. Boleh kita lihat selanjutnya? Nah, ini dia yang saya bilang batasan seseorang itu, kita sebagai orang pribadi. Kalau setahunnya statusnya itu misalkan saya jomblo gitu TK 0, maka setahunnya saya batasannya itu baru kena pajak kalau setahunnya 54 juta atau per bulannya 4,5 juta. Jadi kalau driver kita kebetulan pegawai tetap misalkan ya, rutin gajinya masih di bawah 4,5 juta, pertanyaan saya, dipotong pajak nggak? Tidak. Kalau dia kawin dengan 3 anak, berapa batasannya? 6 juta per bulan. K3, oh nggak kelihatan ya? Di bawah. Iya. Jadi PPh pasal 21 itu tergantung statusnya kita. Apakah
single, ada tanggungan anak dan maksimal 3 anak, ya. Itu per tahun, baru nanti diberi per bulannya. Baik, lanjut lagi. Next. Ini rumus cepat. Jadi Bapak Ibu nanti harus bedakan kepada pegawai tetap, tidak tetap, atau komisaris, direktur, bukan pegawai, termasuk nanti misalkan ada komisaris perusahaan dapat, itu juga adalah contoh-contoh orang pribadi yang menerima penghasilannya. Baik, kita lihat selanjutnya. Berapa sih tarifnya? Jadi kalau tadi itu adalah batasannya, ini adalah tarifnya. Tarif pajaknya itu Indonesia menganut sistem progresif, makin tinggi penghasilannya makin besar. Jadi ini adalah bracketnya. Jadi kalau penghasilan kena pajaknya itu misalkan masih dalam setahun di bawah 60 juta, ya, maka kalikan 5%. Berlapis. Tapi kalau misalkan 100 juta, gimana misalkan setahun saya penghasilan kena pajaknya itu, ini penghasilan kena pajak itu setelah dikurangi PTKP tadi ya PTKP tadi setelah dikurangi PTKP ternyata 100 juta, maka hitungannya adalah 60 juta pertama kalikan 5%, baru sisanya 40 juta kalikan 15%. Ini adalah berlapis. Tapi Kak, pertanyaannya apakah driver kita gajinya, ya kan saya nggak tahu ya, tapi katakanlah rata-rata pasti tidak dipotong ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, nanti kita kasih bahannya ya, Bapak Ibu mau duduk mana saja. Baik, kita lihat selanjutnya, karena banyak ya, saya tempat cepat aja ya. Dan nanti ini tolong titipannya kita untuk per bulannya pemotongan bagi bagian keuangan di perusahaan rentalnya itu ada tabelnya. Jadi kalau misalnya tadi ada drivernya itu masih 3 juta, berapa tarifnya? Nanti ada tabelnya. Misalnya 3 juta nanti 0%, jadi nggak dipotong. Tapi kebalikannya kalau Bapak Ibu boleh next selanjutnya. Contohnya, nah Bapak Ibu misalkan, punten, contohnya Bapak Ibu direktur, Bapak Ibu terima 10 juta sebulan, 10 juta sebulan, ya, dan statusnya single. Maka nanti lihat tabelnya, 10 juta itu berarti di lapisan nomor 9 ini ada tabelnya 2%. Berarti dipotong pada bulan itu 2% kali 10 juta. Baru nanti dihitung kumulasi nanti di akhir tahun, dihitung dengan pajak tadi progresif. Nanti khusus untuk penghitungan ini boleh nanti minta ke pengurus kelas Zoom khusus. Kita kasihkan gratis bagi Bapak Ibu yang mau nanti stafnya diberikan kursus untuk penghitungan PPh pasal 21 ini. Gratis kita kasih via Zoom juga nggak masalah. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, baik, kita lanjut lagi agak cepat ya. Ini yang paling sering, boleh next. Karena mungkin waktunya terbatas, terus. Nah, ini untuk tanggal pelapor. Tolong ingatkan ke stafnya jangan sampai telat untuk melakukan pelaporan SPT PPh masa pasal 21, yaitu untuk pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau sampai telat lumayan juga ya, 100.000 ya. Jadi tolong jangan sampai telat untuk pelaporan SPT masa pasal 21. Boleh selanjutnya? Nah, ini yang akan sering Bapak Ibu geluti. Perusahaan rental menggunakan jasa pihak ketiga. Bedanya kalau tadi PPh 21 memberikan penghasilan kepada perorangan. Kalau PPh 23, Bapak Ibu memberikan penghasilan kepada badan usaha lagi. Servis kendaraan ke bengkel resmi bentuknya PT. Ketika memberikan penghasilan tolong potong PPh pasal 23. Boleh selanjutnya tarifnya? Next. 2%. Misalkan ada jasa apa tadi? Jasa servis. Biasanya apa ya kalau rental? Jasanya pakai pihak jasa badan? Ada servis, driver, terus kemudian oli juga gitu. Boleh. Intinya itu kalau kebetulan memberikan penghasilannya ke badan usaha lagi, maka potongnya 2%. Kebalikannya, ketika perusahaan rental misalkan dapat proyek order dari pemerintah, dari swasta gitu kan, Bapak Ibu nanti dipotong lagi 2%. Karena Bapak Ibu memberikan jasa kepada yang lain ya. Bapak Ibu kebalikannya, Bapak Ibu nanti akan dipotong 2%.
Ya kan, kalau misalkan Bapak Ibu menyewakan mobilnya rental ke perusahaan-perusahaan lain atau ke pabrik atau misalkan ke pemerintah, maka Bapak Ibu dipotong 2%. Titipan dari panitia untuk pengelolaannya, maka tolong mintakan bukti potongnya. Bukti potong PPh pasal 23. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Untuk mengurangi pajak tahunan Bapak Ibu. Kan lumayan ya, itu kan namanya kredit pajak. Semakin banyak dapat dipotong, maka Bapak Ibu itu pajak tahunannya nanti semakin berkurang karena diakumulasi si bukti potong itu. Jadi ketika Bapak Ibu akhir tahun, Bapak Ibu hitung tuh berapa, misalkan Bapak Ibu terhutang pajak badannya 10 juta, dikumpulin bukti potongnya ada 6 juta, berarti tinggal bayar kekurangan PPh badannya. Itu ya konsepnya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Ya, ini tolong titip juga kepada staf keuangannya melaporkan SPT masa 23-nya dilaporkan kalau insidental memang kita dapat proyek atau dapat dapat kerjaan dan seperti insidental nggak tiap bulan kayak SPT masa 23. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu kantornya nyewa, ya, nyewa kantor rentalnya nyewa, maka ketika memberikan penghasilan ke pihak gedung atau pihak pemiliknya, potong sebesar, boleh selanjutnya. Next, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Ya, jadi Bapak Ibu, saya harapkan hadir di sini banyak manfaat insight ya. Oh ternyata aspek perpajakan rental itu banyak ya. Gitu. Baik, selanjutnya. Ini juga nanti ada pelaporannya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, saya pikir kita langsung ke PPN ya. PPN aja ya. Boleh langsung ke mundur terus 5 menit tuh batasi ya. 5 menit ya, ini terus. Ini PPN ya, sip. Nah, ini juga karena kami menitik beratkan di PPN, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah punya NPWP, mungkin Bapak Ibu bisa bertransaksi, dipotong segala macam atau memotong penghasilan pada orang lain, atau kebalikannya Bapak Ibu memiliki pekerjaan, Bapak Ibu akan dipotong PPh pasal 23. Itu status Ibu punya NPWP. Tapi tadi di awal saya katakan Bapak Ibu naik kelas menjadi PKP. Ya, menjadi PKP. Kenapa harus menjadi PKP? Sebetulnya syarat PKP itu Bapak Ibu, omsetnya ada yang tahu harus berapa miliar setahun? 4,8 miliar. Jadi seseorang atau badan usaha itu wajib menjadi PKP, wajib menerbitkan faktur kalau omsetnya itu 4,8 miliar setahun. Silakan nanti Bapak berhitung, saya omsetnya setahun lebih atau kurang dari 4,8 ya. Kalau lebih dari 4,8 miliar, maka Bapak Ibu wajib statusnya daftar PKP. Kalau saya di bawah, boleh nggak? Silakan. Terutama yang tadi saya bilang, Bapak Ibu nanti naik kelas. Ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan pekerjaan dari perusahaan, badan usaha, atau dari pemerintah yang menuntut Bapak Ibu untuk menerbitkan faktur. Kalau Bapak Ibu hanya punya NPP saja, tapi statusnya belum PKP, maka Bapak Ibu tidak boleh menerbitkan faktur. Itu pidana. Maka Bapak Ibu harus berstatus PKP. Itu manfaat pertama. Manfaat pertama, kalau Bapak Ibu jadi PKP, maka Bapak Ibu menerbitkan faktur, bisa bertransaksi dengan manapun yang membutuhkan faktur. Terus keuntungan kedua apa? Apakah nanti saya setelah PKP itu saya selalu bayar PPN? Belum tentu. Karena nanti ketika Bapak Ibu menjadi PKP, itu ada namanya pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran boleh? Next. Boleh? Nah, pajak keluaran, Bapak Ibu
katakan rental tadi, menjual jasa, Bapak Ibu menerbitkan faktur, ada yang namanya pajak keluaran. Ada pajak masukan, ada yang tahu? Apa pajak masukannya? Pembelian mobil. Jadi kalau suatu masa Bapak Ibu pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukan, barulah pajak PPN-nya dibayar. Tapi ternyata di suatu masa, suatu bulan Bapak Ibu beli mobil untuk modal lebih banyak, maka pajak masukannya kondisinya akan lebih besar. Apa yang terjadi? Lebih bayar. Kalau lebih bayar, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Tarik-tarik, ya. Restitusi, minta pengembalian. Apalagi ada sekarang di bawah tingkatan restitusi. Kalau restitusi itu biasa setahun diperiksa, tapi di bawah 5M itu ada pengembalian pendahuluan satu bulan ya, 1 sampai 1 bulan. Ya, jadi itu enaknya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti status PKP, maka tadi kan ada yang promo penjualan mobil produk segala macam. Jangan lupa nanti kan pasti dikasih fakturnya tuh ya. Nah, fakturnya itu sebagai pajak masukan, dihitung pada masa itu. Misalkan nanti dikumulasi dengan pajak keluarannya, pajak keluaran kan jual jasa rentalnya ya, silakan dihitung. Ya, jadi sebetulnya itu titipan penting dari panitia bagi Bapak Ibu, artinya manfaat bagi Bapak Ibu kalau jadi PKP. Saya pikir hanya itu, mungkin nanti kita akan bahas case aja, tanya jawab ya. Betul. Kita lanjut ke Bapak Rudi sambil Bapak istirahat dulu. Sekarang atau nanti di Amolia aja? Nah, kita ya. Berarti next langsung. Ya. Oke, silakan. Baik, siap. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sebentar. Untuk persoalan pajak ini ya, tentu ini menjadi knowledge kita sebagai rental mobil yang orang bayar pajak, orang bijak, bayar pajak. Oke, silakan ajukan tangan. Oke, yang ini dulu ya. Sorry. 2, 3, 4. 1. Oke, sayangnya dibatas untuk pertanyaannya. Silakan. Oke, boleh. Berdiri, perkenalkan dari mana? Kata siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Satrio dari Jogja. Oke, Kang Satrio dari Jogja, silakan pertanyaannya. Dan saya ada beberapa kasus yang kami hadapi, yaitu ketika kita itu berhadapan dengan ini Mas, anak case ya, berhadapan dengan beberapa perusahaan transportasi. Contohnya yang orange sama hijau itu. siap. Yang hijau itu tuh kan ada potongan 20%. Padahal saya yakin mereka itu udah PKP ya Pak. Terus saya untuk pertanyaan saya, mereka itu membayar pajak atau tidak? Terus apakah pajak itu dari profit penjualan atau dari pemasukan? Kalau dia itu dari masukan kayaknya nggak profit. Ya, terus bedanya dengan kita apa? Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Mas Satrio. Mungkin langsung bisa dijawab, direspon aja Pak. Baik, terima kasih Pak Satrio. Mungkin saya akan izin jawab ya kalau misalnya mau ditambahkan boleh. Terima kasih Pak Satrio jawabannya. Jadi saya jawab yang pertanyaan kedua dulu Pak Satrio. Jadi pajak itu dikenakan atas laba, bukan atas penjualan, bukan juga atas tadi pemasukan ya katanya ya. Nah, jadi atas laba itu yang normalnya Pak ya, kecuali wajib pajak yang statusnya adalah UMKM itu diberikan fasilitas, yaitu menggunakan tarif final 0,5% dari omset, 0,5% dari omset. Jadi tarifnya tadi Pak Dudi sudah mungkin tadi kelewat ya, ada yang badan itu kan, ada yang tahu tarif badan berapa? 22%. Di bawah 4,8 pemerintah memberikan insentif diskon 50% menggunakan pasal 31E.
Jadi tarifnya hanya 11% dari penghasilan kena pajak alias laba setelah dikurangi biaya-biaya. Nah, kecuali yang UMKM tarifnya spesial 0,5% saja, namun dari omset. Karena kalau UMKM prediksinya adalah yang bersangkutan belum bisa membuat laporan keuangan secara komprehensif. Jadi kita berikan kemudahan, tarifnya kecil 0,5% namun dari omset. Kembali lagi, jadi pajak itu diambil dari laba. Kalau misalnya yang bersangkutan di tahun tersebut, ketika misalnya awal berdiri gitu ya, banyak sekali pembelian-pembelian biaya-biaya, sedangkan omset atau penjualan masih kecil, maka dia akan rugi di laporan keuangan. Apakah bayar pajak? Tidak, tidak bayar pajak. Pajak dikenakan hanya bila Bapak dan Ibu laba, begitu. Nah, perkara yang orange atau yang hijau, saya tidak bisa memasuki ke dalamnya, tapi yang saya pastikan yang bersangkutan dikenakan hak dan kewajiban yang sama dengan Bapak dan Ibu. Namun, saya kan tidak bisa membongkar atau tidak bisa tahu juga, karena saya juga tidak tahu ya di dalamnya laporan keuangannya seperti apa. Apakah itu strategi bisnis dengan bakar-bakar uang terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang besar, sedangkan omsetnya sedikit, dan dia berharap di kemudian hari dia nantinya akan profit, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, yang bersangkutan itu dikenakan hak dan kewajiban yang sama dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dikenakan dari laba, mereka juga dikenakan dari laba. Ketika mereka posisinya rugi, sama ketika Bapak dan Ibu juga posisinya rugi, maka tidak ada pajak yang dibayar. Begitu. Pajak itu dikenakan bukan atas omset, tapi atas laba. Untung, kalau bahasa orang Sundanya, kalau untung maka bayar pajak. Kalau belum untung, nggak usah bayar pajak. Karena Bapak dan Ibu juga masih bergelut dengan kondisi ekonomi Bapak dan Ibu yang stabil. Seperti itu. Silakan Bapak untuk menambahkan sedikit ya respon. Izin menambahkan ya. Karena kompetitor kita adalah tadi perusahaan orange sama hijau misalkan ya, dan kebetulan online ya Pak ya. Online gitu ya. Jadi kebetulan kita ini kan ada yang namanya PPNSE, yaitu pengenaan pajak secara elektronik, secara sistem elektronik. Jadi semuanya itu memudahkan kami di kantor pusat untuk mendetek, misalkan jangankan untuk transportasi, misalkan kita beli apapun lewat merek berarti online apa segala macam, saya nggak mau ya Tokopedia, mau Shopee atau segala macam, atau YouTube segala macam, itu terpantau langsung dan itu nanti masuk ke database kantor pusat Pak. Dan mereka itu sudah ditunjuk langsung untuk memungut pajaknya langsung, memotong langsung. Nah, jadi nggak usah khawatir, sebetulnya sama aja Pak. Cuman malah sebetulnya kalau bapak beruntung karena sebenarnya masih konvensional. Kalau mereka itu sudah terotomatis masuk ke sistem database kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menambahkan, betul tadi kata Kang Adit. Jadi Bapak Ibu, penghitungan pajak badan itu ada dua. Kalau Bapak Ibu omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka Bapak Ibu dikategorikan UMKM. Kalau pajak setahunnya, lihat Bapak Ibu lihat aja omsetnya setahun 4,8 miliar nggak? Kalau masih di bawah 4,8 miliar, maka Bapak Ibu dapat insentif tarif 0,5%. Tapi hitungannya dari omset per bulan, ya. Jadi misalkan bulan ini jual jasanya misalkan 100 juta, berarti kan 0,5%. Nah, tapi 0,5% itu kadang ada perusahaan yang bilang, rugi saya, karena biaya saya itu cukak loh, betul ya? Bisa jadi ya? Biaya apa? Biaya beli mobil aja udah berat, biaya gaji berat segala macam. Bapak Ibu silakan ada opsi kedua, yaitu dengan menggunakan, kalau tadi kan pencatatan namanya metodenya pencatatan omset aja gampang tuh, makanya UMKM itu dikasih insentif karena biar gampang hitungnya per bulan berapa omsetnya, kalikan 0,5%.
Nah, ada metode kedua opsi yaitu menggunakan pembukuan. Bapak Ibu, pembukuan yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan gimana? Dari peredaran usaha, omset, dikurangi dengan HPP-nya, dikurangi biaya-biayanya, silakan masukkan biaya apa, beli mobil, biaya apa, sehingga nanti muncul penghasilan bersih perusahaan. Bisa jadi nanti rugi atau laba atau rugi. Kalau laba bayar pajak badan, nanti tarifnya kalikan 11%. Ya, kalau rugi nggak usah bayar pajak. Ya, itu aja tambahannya ya. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu respon dan jawabannya. Dan bisa nanti kalau misalnya mau ngeceknya kayak gitu di online-nya langsung. Masih ada kesempatan deh, boleh? Karena saya lihat yang satu kali lagi penanya, boleh? Silakan. Ini udah tadi yang kedua. Udah berdua. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin dari Jabodetabek. Mohon izin, saya menanyakan. Saya atau mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan nikmatnya dianggap menjadi UMKM, Pak. 0,5% paling gampang laporannya. Tetapi karena mungkin ada perkembangan dan kemajuan, tiba-tiba lebih dari 5M. Nah, kadang-kadang teman-teman bingung, Pak, karena ada surat teguran dan lain-lain. Teman saya sampai sekarang kalau ada surat dari pajak itu nggak makan, Pak. Ada di belakang orangnya, nggak berani makan. Katanya takut kalau ditangkap. Nah, ya ketakutannya beliau seperti itu. Nah, yang kami tanyakan, apakah ada bimbingan ke kami? Karena kan kita pasang surut, Pak, kadang. Secara khusus, apa yang harus kita lakukan apabila ada kejadian kita melampaui penghasilan itu udah lebih dari batas UMKM. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Baik, nanti ditambahkan sama Kang Adit ya. Bapak Ibu mau didoakan bayar pajak besar atau bayar pajak kecil? Besar. Bayar pajak besar. Artinya apa ya? Artinya Penghasilan besar. jadi berkorelasi ya. Sebetulnya kan itu kita jadi kalau jangan kebalik ya, pengen untung besar tapi bayar pajaknya kecil. Tapi ya balik lagi, kalau kita menyurati itu adalah tanda sayang sebetulnya, tanda cinta, tanda oh berarti saya ada yang peduli, gitu. Ada yang merhatiin gitu ya. Amin. Dan bukan hanya Bapak Ibu yang ratusan di sini, ribuan jutaan orang di luar sana pun sama. Ya, karena semua pun ada sering dapat surat cinta segala macam ngirim, misalkan orang pribadi. Kok di SPT tahunan orang pribadi misalkan penghasilannya cuma 100 juta tapi hartanya sekian misalkan gitu ya. Itu bukti cinta, termasuk perusahaan juga. Karena apa Bapak Ibu, saya boleh buka dapurnya kita. Data itu berseliweran di kami. Ketika Bapak Ibu diem aja, nggak ngelaporin apa-apa, jangan salah. Lawan transaksi kita, dia lapor. Iya, misalkan dia katakanlah pakai jasa kita, dia lapor SPT masa 23-nya, dia memotong pajak kita. Termasuk ada fakturnya juga. Jadi akan saling berseliweran. Kembali lagi ke pertanyaan, di tiap kantor itu ada yang namanya penyuluh pajak seperti kami. Bapak Ibu kalau mau minta dibimbing, mau perorangan, mau dibuat kelas, itu mangga gratis. Ya. Jadi kalau mau satuan datang ke KPP dibantu dari cara tadi Pak, daftar, hitung, bayar, lapor, 4 tahapan itu kami ajarkan free. Pengen Bapak Ibu lebih efektif lagi, kumpulkan minimal 10 orang, nanti bersurat minta di kelas pajak mau online atau kelas kayak gini, enggak, gratis.
Ya, jadi sebenarnya kita siap bimbing Pak. Cuma kadang-kadang kita kan, ya saya paham betul kesibukan Bapak Ibu mungkin mengurus perusahaan, tapi minimal kita tahu global resiko segala macam, tahu perhitungan global. Biarlah yang mikir staf kita yang hitungnya, yang penting kita tahu resikonya, jangan sampai telat lapornya, jangan sampai telat bayarnya. Jadi kita siap bantu. Di tiap kantor ada penyuluh pajak atau bank datang atau misalkan minta kelas atau mau pribadian. Terus Oke, cukup Pak Martin ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Dirjen Pajak Indonesia. Mohon maaf Bapak, untuk pertanyaan sudah ditutup. Mohon maaf. Sepertinya ada kelas baru. Jadi misalkan panitianya karena hanya memberikan waktu ke kami. Oke. Harusnya ini 2 jam Pak. Iya, sebetulnya ini harusnya 2 jam. Bentar, gimana nih? Biar ganjil ya, nggak genap, gitu kan? Boleh, Bapak yang tadi semangat banget untuk bertanya, kasih aplaus. Boleh mic-nya dibantu untuk ditanyakan. Untuk bertanya, mohon maaf, silakan. Mohon maaf Bapak, dibatas pertanyaannya tadi karena kita sedikit mengaret, mungkin sedikit. Silakan Bapak, Mangga. Oke, seru emang bahas pajak itu Pak. Siap. Tadi aku suka kata-katanya. Mau didoain kecil atau besar gitu ya. Silakan Bapak, Mangga, untuk bertanya kepada Dirjen Pajak atau Komunikasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Karyono Pak dari Jakarta Pak. Oke. Saya cukup simpel aja Pak. Tadi kok dengar kalau sudah ada naik peringkat tingkat jadi PKP. Nah, ada kelebihan. Nah, pengusaha ini kalau ada dengar kelebihan, kupingnya itu tuh seneng gitu Pak. Nah, bahasa kelebihan restitusi, bagaimana cara pengambilannya? Udah cukup gitu aja Pak. Terima kasih. Silakan Bapak langsung direspon. Baik, silakan. Terima kasih Bapak dari Jakarta Pak Karyono ya. Jadi restitusi atau pengembalian itu hak ya dalam PPN. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi kenapa bisa ada lebih bayar, kenapa bisa ada kurang bayar. Intinya adalah ketika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan atau ketika penjualan kita lebih kecil daripada pembelian kita, maka itu otomatis pajak masukannya akan lebih besar dan itu statusnya adalah lebih bayar. Lebih bayar kurang dari 5 miliar. Intinya lebih bayar itu dapat dikembalikan kepada wajib pajak, baik itu menggunakan kompensasi atau restitusi. Kompensasi itu apa? Kompensasi itu dikompensasikan ke bulan-bulan berikutnya. Siapa tahu bulan berikutnya ada pajak keluaran yang besar, ada tanggungan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu, saya mau diambil aja, boleh. Caranya ada 2, bisa restitusi atau pengembalian pendahuluan. Bila Bapak dan Ibu lebih bayar yang kurang untuk PPN ya, kurang dari 5 miliar, maka dapat menggunakan mekanisme pengembalian pendahuluan. Itu prosesnya adalah penelitian saja, bukan pemeriksaan, dan itu cuma 1 bulan. Kalau restitusi di atas 5 miliar itu restitusi, dia kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan prosesnya, itu menggunakan proses pemeriksaan. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Sangat mudah. Di SPT masa PPN Bapak di bulan Desember misalnya ada lebih bayar, Bapak contrek saja di bawahnya apakah ingin kompensasi atau restitusi atau pengembalian. Cukup ditonton saja Pak. Ketika Bapak mencontrek, otomatis sistem akan mendetek dan langsung proses. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu memberikan surat pemberitahuan ke wajib pajak apapun itu. Cukup dari SPT tahunannya lebih bayar, Bapak dan Ibu pasti akan disuruh untuk memilih. Sistem akan menolak kalau Bapak belum memilih apakah akan kompensasi ke masa berikutnya ataukah ingin pengembalian. Pengembaliannya apakah restitusi atau pengembalian pendahuluan. Di situ ada tinggal contrek saja. Ketika saya dicontrek otomatis langsung jalan. Ketika penelitian dan segala macamnya sudah selesai, Bapak dan Ibu nanti akan diminta nomor rekening, tapi nomor rekeningnya ingat sekali lagi, kalau badan tidak boleh atas nama orang pribadi.
izin ya, badan tidak boleh rekeningnya orang pribadi, harus atas nama badan, dikasihkan kepada rekeningnya, nanti akan ada ditransfer oleh kas negara, oleh KPPR, otomatis nanti akan dikasih tahukan. Yang transfer siapa? Bukan dari pajak, tapi dari kas negara, dari KPPR, seperti itu. Itu Pak proses singkat. Kalau Bapak ingin tahu lebih lanjutnya, mau nggak? Silakan. Kalau misalnya tadi Pak Rudi menawarkan kita mau adakan kelas pajak khusus nanti kapan-kapan, mau Zoom mau online, Pak silakan, kami siap. Oke, baik, terima kasih Bapak Dirjen Pajak. Kita aplaus kembali untuk segala respon dan jawabannya. Sebetulnya ini sangat penting ya perpajakan ini, karena akan berpengaruh kepada doa-doa yang atau energi positif kepada perusahaan itu tersebut. Sayangnya nggak ada booth ya di depan. Kayaknya betul deh, memang harus ada program program kolaborasi gitu ya untuk memberikan knowledge soal perpajakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta untuk sore kali ini. Sebelum kita selesai, ada plakat sedikit, ada plakat dari kita yang akan diberikan langsung oleh Bapak Ketua Umum Asperda untuk memberikan plakat, didampingi oleh Bapak Ketua Pelaksana. Silakan Bapak Ketua Umum untuk memberikan plakat. Boleh di bawah aja. Dibantu sama kakak-kakak. Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Dede, boleh? Kang Dede? Sedang asik ngobrol. Pak, sorry. Boleh mendampingi? Oke, maaf ya, kakak dibantu. Oke, diabadikan dulu, boleh ya? Semoga kita bisa berkolaborasi terus ya, dan harus itu wajib. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya ya ada satu. Oke. Oke, foto bersama terlebih dahulu. Oke. Nah, gitu, teman-teman. Dan untuk disiapkan hadiah untuk tadi penanya-penanya ya. Tolong. Oke, baik, terima kasih. Kami persilakan kembali untuk duduk, Bapak Dirjen, dan tolong panitia untuk tadi memberikan hadiah kepada para penanya. Baik, waktu menunjukkan sore hari atau petang, dan kita akan beranjak kepada isoma, istirahat, sholat, makan, dan tentu fasilitas di depan masih bisa kita pakai, yaitu ada video 360 atau video booth, itu boleh, masih bisa. Kemudian juga ada foto booth, dan tadi ada beberapa booth sponsorship, dan iya, kemudian setelah istirahat, sholat, makan, foto booth dan yang lain-lain, 6.45 atau 18.45 untuk bisa kembali ke sini lagi. Karena setelah itu ada sesuatu yang kita ingin berikan kepada para tamu Asperda Silatnas Indonesia ini. Terakhir dari saya, Asperda! 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 Terima kasih, saya juga Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, 18.45 harus sudah ada di tempat. 18.45 sudah ada di tempat. Terima kasih.